Sudah kan? Bukan di negara. Sudah Bu, silakan. Ya ini. Tapi tegian aku beneran. Kalau mau dikasih pindah. Ini jadi judulnya adalah Laga Ligo dalam berbagai perspektif. Ya, jadi saya mau mulai dengan membicarakan karakteristik huruf-huruf di Nusantara. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kolmas bahwa sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur karena kita memiliki huruf. Saya masih ingat bagaimana Kolmas mengatakan bahwa penemuan tulisan adalah puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan ini ada 4 huruf yang pernah digunakan. Ya. Pertama, aksara lontara. Kedua, huruf atau aksara jangan-jangan. Yang ketiga, huruf bilang-bilang. Dan yang keempat adalah huruf Arab, serang. Lalu kemudian ketiga huruf ini sebetulnya sudah mati, ya. Dan yang tersisa sekarang adalah lontara baru. Lontara kuno sudah lama ditinggalkan, sudah enggak digunakan lagi. Itulah yang digunakan dalam Laga Ligo. Ya jadi ada beberapa naskah. Saya akan membicarakan bagaimana naskahnya Laga Ligo, lalu kemudian bagaimana teks-teksnya. Kenapa tidak main? Dia memang coba. Nah ini, jadi lontara ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa lontara terbagi dua, ada lontara kuno dan ada lontara modern. Sekarang lontara juga berasal dari kata daun lontar, ya. Jadi memang naskahnya ditulis dari daun lontar. Tetapi lontara juga bisa mempunyai banyak makna. Dia bisa berarti sejarah, bisa berarti ilmu pengetahuan, dan bisa berarti sebagai huruf. Khusus dalam pembicaraan ini kita fokus pada lontara sebagai huruf. Ya, jadi ini ada contohnya lontara lama ini. Seperti inilah huruf-huruf dalam Laga Ligo, ya, dibandingkan lontara ini. Jadi A-nya masih pakai titik, lalu sa-nya ini enggak, sa yang sekarang modern. Nah, ini adalah daun lontar, ya. Jadi Laga Ligo pada awalnya ditulis dari daun lontar. Tetapi berbeda dengan di Jawa atau di Bali, di Sulawesi Selatan mirip bentuknya, mirip kaset, ya, pita kaset. Kita lihat di situ ada tulisan di tengahnya dan cara membacanya diputar dari kiri ke kanan mengikuti bacaan yang terdapat dalam Laga Ligo. Jadi dulu naskah-naskah Laga Ligo ditulis di atas daun lontar, tetapi hanya formulanya, ya, sebagai alat mnemonik bagi penembangnya, yang kemudian antara formula yang satu dengan formula yang lain diisi secara lisan oleh penembang. Tapi ketika dia dipindahkan ke dalam kertas, nah ini sudah seperti ini bentuknya. Kita lihat ini lontara lama ini seperti yang ada tadi, dan naskahnya sudah ini yang sekarang terpakai, yang masih hidup sampai sekarang. Tinggal ini dari 4 tadi huruf, tinggal ini yang tersisa. Ya, jadi kita lihat banyak perubahan, ya. Ada sebentar perbandingannya ini. Seperti ini bila ia tertulis di atas. Dan ini adalah cetakan, ya. Jadi kelihatan rapi sekali karena dicetak. Ini antara di atas kertas. Ya, jadi ini ada perbandingannya, kita lihat di sini. Ya, jadi ternyata tidak ada huruf nga, tidak ada nca, tidak ada empa,
dan A-nya juga sangat beda banget, sign-nya dan seterusnya. Nah, ini perbandingan cetakan yang dibuat oleh orang Barat ya pada tahun 18 abad ke-19. Lalu ini yang disebut aksara jangan-jangan. Ini seperti ini yang sudah mati juga. Nah, ini perbandingan huruf-huruf di kenapa ini tidak bisa digeser? Perbandingan huruf-huruf di Nusantara Asia Tenggara ya. Asia yaitu ternyata huruf-huruf di Sulawesi Selatan berasal dari Kawi ya, India, yang kemudian masuk ke Jawa, lalu kemudian ke Sumatera, dan orang Bugis mengadopsinya dari Sumatera. Nah, ada proses evolusi, perkembangan huruf. Nah, ini lontara bilang, catatan harian. Ini aksara bilang-bilang yang diciptakan oleh Culik Kuja, dan terakhir aksara seram sebetulnya Jawi di Jawa. Ini bedanya dengan Jawa karena di Sulawesi Selatan menggunakan baris ya. Kalau di Jawa tanpa baris. Ini huruf Arabnya. Itulah sekedar perkenalan tentang huruf-huruf di Sulawesi Selatan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Lagaligo ditulis di atas daun lontar dan di atas kertas. Naskah-naskah Lagaligo sekarang ini tersebar di berbagai perpustakaan dan museum, baik yang ada di Indonesia maupun koleksi-koleksi pribadi. Kolektor terbesar adalah Universitas Leiden, yaitu satu adalah koleksi naskah yang belum tersusun jilidnya, jadi dia terserak-serak di Universitas Leiden dan di KITLP, dan itu belum disusun secara kronologis ceritanya. Dan di Universitas Leiden juga terdapat 12 jilid naskah salinan tangan Retna Kencana Colli Pujie atas kerjasamanya dengan Dr. Benyamin Frederick Mattes, seorang penginjil yang ditugaskan di Makassar. Dan ketika itu masyarakat sama sekali tidak mau menyerahkan naskahnya kepada Mattes. Akhirnya Mattes mengambil inisiatif dengan menyuruh nyaling ulang ya, dan Retna Kencana bersedia. Lalu kemudian tugas utama dari Retna Kencana adalah menyalin ulang naskah yang terserak-serak dalam masyarakat. Yang kedua menyusun kronologi jalan ceritanya. Lalu kemudian ketiga membuat daftar isi singkat naskahnya. Nah, ke-12 jilid inilah yang dikukuhkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World, yang menurut Karen baru sepertiga dari jumlah naskahnya sekarang ini. Jadi apa yang menjadi pengakuan UNESCO pada tahun 2011 adalah 12 jilid ini yang oleh para ahli dianggap baru sepertiga dari jumlah keseluruhan Lagaligo, karena masih banyaknya naskah yang berserakan di berbagai perpustakaan dan museum, dan sampai sekarang ini juga masih terdapat naskah-naskah yang menjadi koleksi-koleksi pribadi. Naskah yang tertua itu terdapat di Deventer yang diperkirakan sekitar pertengahan tahun 1600-an, yang menurut Cicok Kolhop adalah naskah tertua di dunia ya, yang dirampas oleh Belanda pada seorang keturunan Bugis yang tinggal bukan di Deventer, yang tinggal di Malaka. Ya, jadi salah ketik di sini, dia tinggal di Malaka. Lalu di Amerika juga terdapat beberapa naskah, baik yang tersimpan di Library of Congress maupun Harvard University. Yang unik naskah yang ada di Amerika ini karena tidak disalin oleh orang Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, tapi justru imigran Bugis yang ada di Singapura. Namanya Husin bin Ismail. Ya. Itu sekilas
Di samping itu juga terdapat naskah-naskah Lagaligo di Perpustakaan Nasional, juga terdapat di Malaysia, ada juga di Rusia, di Australia, yang kesemuanya itu belum disusun secara kronologis ceritanya. Itu yang menyebabkan sehingga para ahli menyebut bahwa harus sepertiga dari 12 jilid naskah Lagaligo ini. Lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman saya yang saya hormati, sebagaimana kita sudah tahu semua ya bahwa Lagaligo sebagai karya sastra. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa disebut karya sastra? Karena itu penggal prasonya ya sebetulnya bait terdiri dari 5 suku kata. Itulah yang berjumlah 300.000 lebih bait yang dikukuhkan oleh UNESCO sebagai naskah karya sastra terpanjang di dunia. Jadi mulai dari awal kenapa harus 5 suku kata, kapan 4 atau 6, maka suara penembangnya akan fals. Karena naskah Lagaligo kita tahu bahwa dia itu didendangkan untuk dibaca di muka publik. Nah, lalu kemudian di samping itu sebagai karya sastra dia juga mempunyai peristiwa-peristiwa kilas balik. Sebenarnya kilas balik ini mempunyai fungsi yaitu untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang telah lalu yang terdapat pada naskah sebelumnya, ya, episode sebelumnya. Jadi ketika saya menceritakan misalnya episode ke-9, maka terjadilah peristiwa kilas balik yang sebetulnya fungsinya untuk mengantar pembaca untuk mengetahui episode sebelumnya. Di samping itu juga berfungsi untuk alat rekaman ya bagi seorang nujum, karena selalunya ada ahli nujum di sekitar raja yang telah menceritakan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Di samping itu juga ada pembayangan peristiwa yang akan terjadi bahwa kelak kamu akan begini. Ternyata fungsi pembayangan itu juga untuk menceritakan episode yang akan datang, ya. Jadi lalu kemudian karakter tokohnya yang realistis. Berbeda dengan historiografi tradisional di Nusantara, pada umumnya raja-rajanya adalah keturunan dewa tanpa celah, tanpa cacat. Kalau di dalam Lagaligo, manusia ditampilkan seperti apa adanya. Kalau dia senang, digambarkan dia tersenyum. Kalau dia marah, digambarkan dia marah. Segitu deskriptifnya, kadang-kadang digambarkan tulang pelipisnya seperti akan naik dan matanya melotot ya atau dan sebagainya. Jadi sangat deskriptif dalam menggambarkan tokohnya dan tidak tanpa cacat. Nah, itu yang disebut oleh Mattes bahwa karakteristik sejarah historiografi tradisional di Sulawesi Selatan itu menggambarkan datanya yang sangat telanjang, sangat terbuka menyampaikan datanya. Kita lihat di dalam sejarah misalnya bagaimana raja-raja ditampilkan sifatnya, dan sifatnya itu yang memberi gambaran terhadap seperti apa karakternya. Jadi kalau dia angkatan perannya, maka karakternya agak keras. Lalu kemudian kalau dia adalah penasihat raja, dia lembut dan bijak. Ya, jadi itu sekilas kenapa dia disebut sebagai karya sastra. Lalu kemudian persebaran Lagaligo. Nah, Lagaligo disebarkan dalam 2 wadah, yaitu lisan dan tulisan. Ada yang menyebar di Nusantara ya, beberapa di antaranya di Gorontalo, di Kendari, di Buton, bahkan sampai di Malaysia, di Malaka. Mungkin mengikuti jejak-jejak persebaran manusia Bugis di Nusantara, dan pada saat itu juga dia
bawa penyebaran. Jadi dari mulut ke mulut dan telah mendapatkan bentuk asli di setiap daerah penyebarannya. Misalnya di Gorontalo ya mengikuti tradisi lisan di Gorontalo tapi menggambarkan tokoh-tokoh utama dalam Lagaligo yaitu Sawer Gadi. Jadi di luar Sulawesi Selatan dia tidak dikenal Lagaligo tapi disebut dengan Sawer Gadi atau Safir Gadi. Lalu kemudian Lagaligo kita tahu bahwa dia ditulis memang, tapi fungsinya untuk ditembangkan di muka publik. Penembangnya namanya Pasura, yaitu orang yang menyanyikan. Lalu kemudian Galigo yaitu surat. Nah, yang tertulis tadi kita sudah mendengar, melihat bagaimana bentuk tulisan, lalu kemudian bagaimana ketika dia di atas daun lontar, dan bagaimana ketika dia sudah ditransmisikan ke dalam kertas. Namun tradisi tulis ini hanya dikenal dalam tradisi Bugis. Itu yang menyebabkan kisah-kisah dalam Lagaligo menjadi baku karena ia tertulis. Dan menurut para ahli abad sebelum Islam di Sulawesi Selatan. Islam masuk di Sulawesi Selatan abad ke-17. Jadi pada umumnya Lagaligo ini digambarkan tentang abad-abad sebelum Islam di Sulawesi Selatan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang ini saya ingin bercerita tentang teks-teks apa sih sebetulnya isi dari Lagaligo itu. Sebenarnya Lagaligo ini adalah semacam kitab sucinya orang Bugis ketika dia belum Muslim. Jadi di dalamnya menggambarkan tentang kerajaan langit ya, disebut botil langit di dalam naskah itu. Dalam naskah itu disebut dihuni oleh para dewa dan dewi. Lalu kemudian di bawah laut menurut orang Bugis dalam naskah ini juga ada di situ para dewa dewi yang hidup. Jadi kalau di dalam mitos-mitos dunia lainnya pada umumnya laut digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, dihuni oleh para setan. Dalam tradisi kosmogoni orang Sulawesi Selatan, justru di bawah laut itu ada kehidupan. Nah, mungkin karena kulturnya memang laut, jadi perkawinan antara dewa dari langit dan dewi dari bawah laut itulah yang melahirkan manusia di dunia tengah ya. Jadi fungsi manusia menurut pandangan kosmogoni orang Bugis, manusia yang hidup di dunia ini berada di tengah-tengah antara langit dan bawah laut. Dan karena dia di tengah-tengah, maka fungsi manusia adalah untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dari atas dan kekuatan dari bawah. Itu mungkin yang menyebabkan sampai para ahli yang telah meneliti Sulawesi Selatan beranggapan bahwa satu-satunya bentuk kerajaan di Nusantara yang terbentuk bukan atas dasar penaklukan, tetapi melalui kontrak sosial. Karena dunia yang turun, dewa yang turun dari langit dan dewi yang naik ke bumi, kawin lalu melahirkan manusia di dunia tengah. Sebelum dilantik menjadi raja memang ada perjanjian, ya, ada perjanjian. Sampai tahun 1901 ya, ketika Sulawesi Selatan belum ditaklukkan Belanda, perjanjian itu masih digunakan sebelum raja dilantik. Dalam perjanjian itu sebetulnya isinya adalah kontrak sosial yang menurut Profesor Zainal Abidin inilah kontrak sosial tertua di dunia yang mendahului Barat, ya, gerakan Renaissance. Nah, makanya bentuk pemerintahannya mirip demokrasi, tapi almarhum Profesor Matulada menyebutnya prinsip kerakyatan. Jadi pertemuan antara suara dari atas dan suara dari bawah itu digodok di Dewan Adat, lalu kemudian melahirkan undang-undang. Dan itu berlaku sebelum orang Bugis Makassar bersatu dengan
Indonesia. Mungkin ini sekedar pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Dari situ saya dapat menunjukkan bahwa berbagai huruf serta penggunaannya di berbagai teks dan naskah di Sulawesi Selatan seperti yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan bagaimana orang-orang Sulawesi Selatan mampu menerima dan mengadaptasikan berbagai macam huruf dan memanfaatkannya secara intelektual untuk menuliskan sejarah, budaya, peradabannya ke dalam berbagai naskah yang menggambarkan semangat zamannya, mulai zaman pra-Islam, zaman setelah Islam, dan persentuhannya dengan berbagai budaya Nusantara. Salah satu naskah warisan orang Bugis yang terkenal adalah Lagelio yang merupakan saksi zaman. Teks-teksnya menggambarkan tentang budaya dan peradaban orang Bugis yang telah melewati waktu dan ruang yang cukup panjang, yang kini telah mendapat tempat dalam sastra Nusantara dan pengakuan dunia. Naskah ini menjadi warisan abadi orang Bugis yang menurunkan dua tradisi besar, yakni tradisi literasi dan sejarah peradaban serta kebudayaan. Demikian pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi dan bertanya jawab. Saya serahkan kepada Prof. Titik Pujiastuti. Halo, Mbak Titi. Ya, terima kasih Ibu. Tolong ditutup share screen-nya dengan stop supaya kita bisa bertatap muka. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Paparannya luar biasa menarik dan memang sangat luar biasa buat kami semua mendapat informasi yang penting ini. Terutama buat saya tentu saja, pengetahuan tentang Ilagaligo, tentang naskah-naskah Bugis Makassar, tentang aksara jangan-jangan itu ditulisnya jangan-jangan ya Bu, jangan-jangan sama. Ya, bukan jangan-jangan dalam bahasa Indonesia, tapi ini burung ya. Tapi sebenarnya dalam berbagai penelitian ini lebih dekat dengan Jawa. Tadi di situ gambarnya terpotong ya, dia lebih dekat dengan huruf kawi. Dan secara genetik dan lontara lebih dekat dengan huruf Sumatera, Rejang. Ya, bukan Bu, maksud saya kita dulu kan jangan-jangan yang bahasa Indonesia. Jangan itu dari kata ayam, burung-burung. Jawa kalau enggak salah juga jangan ya. Jangan sayur, Prof. Kalau masih Jawa. Jawa. Oh, sayur. Sayur. Kita ini ada satu. Kalau di Bugis jangan burung. Burung yang dianggap pembawa pesan. Bapak Ibu sekalian, ini ada penawaran spesial dari Obor tentang Ilagaligo yang Bu Nur Hayati tulis dan hasil penelitian beliau selama beberapa lama di Belanda, dan ini sudah terbit, bisa Bapak Ibu sekalian cari di di Obor, bisa membeli di Obor, sudah ada penawarannya, silakan ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita karena ini belum mulai diskusinya. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan, boleh langsung dan boleh juga melalui chat. Nanti saya bacakan. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya sudah mulai dengan bercanda, jangan-jangan samakan tadi. Maaf itu cuma bercanda. Kalau jangan-jangan burung-burung. Ya, pembawa pesan, simbol pembawa pesan. Saya suka bertanya sama Bu Nur. Itu jangan-jangan apa nulisnya pakai N ya kan, kalau orang Makassar nggak punya huruf N, punyanya huruf ang kan? Ya, NG. Nggak ada ikan kan, di sana adanya ikan. Jadi Ambon, jadi Ambong. Iya makanya. Mari Bapak Ibu mahasiswa, itu ada Pak Made juga ikut hadir, terima kasih. Mari silakan bertanya, boleh langsung, boleh melalui chat. Silakan, mumpung ada Bu Nur ini. Iya Bu, saya ingin bertanya Bu. Jadi apakah naskah Ilagaligo ini konsepnya seperti Serat Centini ya Bu? Sebuah ensiklopedia atau hanya sebuah catatan saja ya Bu? Saya jawab ya. Saya tidak begitu menguasai Serat Centini, tapi kalau dalam
dalam episode-episode itu sebetulnya menceritakan tentang dewa yang turun dari langit dan dewi yang muncul dari bawah laut, lalu kemudian kawin, lalu kemudian itulah yang menghuni dunia tengah. Kenapa panjang ceritanya? Karena setiap ada yang lahir putra dewa-dewi ini selalu punya episode tersendiri. Ya, misalnya Batara Guru dengan Putri Wenyi Litimo, lalu kemudian melahirkan anak-anaknya diceritakan lagi dalam satu episode sampai 7 turunan, ya, sampai di Lagaligo nama orangnya, sampai di Lagaligo itu diceritakan dalam 12 jilid ini. Jadi mungkin itu kenapa dia panjang ya, karena bagaimana setiap ada lahir harus diceritakan. Nah, yang diceritakan mulai dari lahirnya, kawinnya, lalu kemudian pestanya, lalu kemudian berlayarnya, karena setiap tokoh selalunya berlayar, lalu kemudian naik turun ke langit hanya berpegang kepada pelangi-pelangi, lalu kemudian turun ke bawah laut karena di dalam laut juga ada kehidupan. Jadi apakah setiap cerita itu punya pengajaran sendiri ya, Bu? Atau semua itu hanya sebuah cerita-cerita saja, atau terdapat pesan-pesan tersendiri mungkin ada di bagian ketika keturunan ini mengajarkan ini, keturunan itu mengajarkan itu, atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya begitu. Jadi dalam episode yang ke-9 itu menceritakan tentang pelayaran, ya. Tetapi bagaimana pelayarannya menuju tanah Cina ini yang menjadi disertasi saya dulu di UI. Tapi kalau itu betul-betul maritim, ya, menceritakan tentang maritim. Tetapi kalau episode Myeompalo itu agraris banget, ya, yang menceritakan mulai turunnya padi sampai kemudian upacara, lalu kemudian panen, itu semua diceritakan. Makanya Sir Kolhop, kolega saya dan kolega Prof. Titik juga di Belanda menyebutnya bahwa Lagaligo ini adalah ensiklopedi orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Dan karena dia suci, karena dia sakral, maka dia tidak disebut sebagai cerita-cerita biasa saja, dongeng-dongeng, tidak. Makanya almarhum Profesor Matuladan tidak mau memasukkannya sebagai karya sastra karena masih banyak pengikutnya. Kalau di Jawa ada Kejawen, ya. Kalau di Bugis juga ada namanya Tolotang. Ya, Tolotang ini menganut agama kepercayaan Torjolo. Jadi dia masih mempercayai kepercayaan lama yang bersumber dari Lagaligo ini, yang menyembah dewa. Kalau kita perhatikan Bistu di Sulawesi Selatan ada namanya Bistu, dewa yang menjadi perantara antara dunia bawah dengan dunia atas. Itu satu kali tangannya menghadap ke langit, lalu kemudian satu kali lagi tangannya menghadap ke bawah. Ketika tangannya dia menghadap begini, itu berarti dia menyembah kepada dewa di Botilangi, lalu kemudian dia balik lagi begini, berarti menyembah kepada dewa di bawah laut. Itu tradisinya. Jadi karena dia berkaitan dengan kepercayaan lama, kitab sucinya orang lama, dan sakral, dan masih ada pengikutnya walaupun kecil, ya, pengikutnya di Sidrap. Tapi Pak almarhum Prof. Matuladan tidak berani mengatakan sebagai karya sastra karena takut ketersinggungan pendukungnya. Jadi dia sakral. Itu yang membedakan dengan cerita-cerita lepas mungkin di Nusantara, karena ini berkaitan dengan kepercayaan lama orang Bugis yang masih ada pengikutnya sampai sekarang. Cukup jelas ya Haikal ya. Bu Nur Hayati, ini ada pertanyaan dari mahasiswa juga, namanya Haidar. Nah, ini saya baca saja ya Bu. Selamat siang Bu Prof. Nur Hayati, saya Haidar ingin bertanya. Berdasarkan presentasi Prof. Nur Hayati tadi, Lagaligo itu semacam kitab sucinya orang Bugis zaman dahulu. Lalu bagaimana kedudukan naskah ini, Lagaligo ini dalam masyarakat sekarang? Apakah masih ada tradisi penembangan, ya, artinya ditembangkan? Tadi Bu Nur sudah menceritakan sih. Ya. Sampai sekarang masih ada, yaitu di beberapa daerah, ya, namanya Pasura. Kalau di Cengkang ada di Buloy, ada sebuah desa Buloy yang memang masih memelihara, karena zaman dulu kan tidak semua orang punya naskahnya.
Jadi agar isinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, maka diadakanlah penembangan. Penembangan ini biasanya pada upacara perkawinan, pada upacara turun ke tanah anak bayi, atau pada upacara pelepasan perahu di laut dan sebagainya, itu dibacakan penembangannya. Penembangannya itulah mungkin nanti sebentar bisa di-searching di Google, namanya Masure. Jadi membaca teks ada dua sebetulnya penembangan Lagaligo. Ada yang menghafal cuma mengingat formula-formulanya sebagai alat pengingat mnemonik bagi penembang. Tetapi kalau yang banyak sekarang di Sulawesi Selatan yang kita temukan, memang dia membaca dari naskahnya. Jadi mungkin kalau kita di Islam semacam mengaji ya, kalau dia itu membaca, lalu kemudian ada penonton, lalu kemudian ini. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bu Nur? Ini dari Noval. Pertanyaannya, terkait isi Lagaligo yang bersumber dari tradisi pra-Islam, apakah corak keagamaan dalam Lagaligo itu condong ke Hindu, Buddha, atau religi asli Sulawesi di masa lampau? Silakan Bu. Ya, di zaman Orde Baru, mereka karena hanya 5 agama diakui di Indonesia, mereka dikategorikan dengan Hindu, tetapi sebenarnya sangat jauh sekali karena lokal genius ya, sangat lokal genius. Jadi betul-betul menggambarkan tentang dewa di langit, dewa di bawah laut, lalu kemudian manusia-manusia yang menghuni dunia tengah, yang keturunan dari kedua ini dianggap sebagai keturunan berdarah biru ya, berdarah putih yang asli menurutnya. Makanya raja-raja di Sulawesi Selatan pada umumnya menganggap dirinya keturunan. Yang dari langit itu, dewa dari langit disebut Tomanurung, yang dari bawah laut disebut Totompo. Raja-raja menganggap dirinya keturunan dari para dewa-dewi ini. Tapi ketika Islam masuk juga ada adaptasi ya. Jadi ternyata ulama-ulama dulu sangat jago dalam memanfaatkan sumber lokal sebagai media dakwahnya. Sama di Jawa misalnya dengan memasukkan para kisah Nabi dan ke dalam wayang. Ya, di Sulawesi Selatan juga memanfaatkan Lagaligo sebagai media dakwahnya. Jadi kalau kita lihat ada naskah Takgilina Sinapatie, maksudnya terbaliknya Sanubari, tapi itu maksudnya adalah datangnya Nabi Muhammad. Ya, jadi para dewa-dewa di langit dan dewi-dewi bawah laut mengadakan rapat besar, lalu kemudian bersepakat bahwa dunia dan isi akan digulung. Ya, dunia akan datang Muhammad membawa kitab Furqan, disebutnya Lontara Purakani. Akan ada datang Muhammad membawa Furqan. Bagi kau yang tidak mau ikut sama Muhammad, pergilah ke pinggir langit di sana. Jadi akhirnya terjadi kisah di bagian terakhir itu, langit, bumi digulung semua, lalu muncullah Nur Muhammad. Lalu kemudian dibacakan syahadat para tokoh-tokoh ini, diislamkan secara massal mungkin ya, tapi dengan bahasa Lagaligo. Jadi disitulah hebatnya ulama dulu, bagaimana dia memanfaatkan sumber-sumber lokal sebagai media dakwahnya. Dan saya rasa ini sangat berhasil karena kita lihat salah satu Islam yang cukup kuat di Indonesia ini, kalau di barat ada Aceh misalnya, Sumatera Barat, atau di Jawa ada macam-macam, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, maka di Indonesia Timur ada Sulawesi Selatan. Ya, jadi sepertinya ulama dulu memang teknik, karena dia datang di daerah kan bukan daerah yang kosong budaya kan, bukan yang hampa. Jadi dia datang, dia lihat kok orang Bugis Makassar ini ada, dia ganti semua dengan syariat Islam dengan memanfaatkan Lagaligo sebagai media dakwah.
Ya. Baik, sekiranya itu ya, Noval jawabannya. Ada pertanyaan dari Pak Made Suparta, Bu. Ini pertanyaannya. Salam Bu Prof, bagaimana cerita skriptoriumnya, Bu? Peran perempuan dan laki-laki sebagai penyalin, bagaimana? Dan bagaimana pada proses transisi dari budaya Hindu ke Muslim di Sulawesi? Ini tadi sudah tersirat sedikit, tapi ini masalah skriptorium yang pertama, yang utama. Silakan, Bu. Ya. Jadi tadi saya sudah gambarkan bahwa mereka bukan Hindu. Waktu Orde Baru kan didatangkan guru dari Bali, pada umumnya guru-gurunya tidak betah karena tidak nyambung di Tolotang ini. Jadi memang agamanya bersumber dari, mungkin kalau dalam istilah kajian Islam ya semacam animisme ya, yang bersumber dari ajaran lama mereka. Lalu kemudian ketika Islam datang itu tadi saya sudah jelaskan ada adaptasi dengan memanfaatkan pendukung-pendukungnya. Sekarang masih banyak. Toraja sebetulnya juga adalah bagian dari agama leluhur mereka juga yang bersumber. Lalu kemudian ada Tolotang juga, ada suku Terasing, Kajang itu sebetulnya masih peninggalan dari tradisi-tradisi Lagaligo. Dan orang-orang Bugis modern pun juga masih diajarkan, tapi dengan transformasi bahasa yang baru. Misalnya waktu kecil kalau saya makan nasi, saya jatuh, ibu saya menegur, jangan habiskan nasinya di piring dan tidak boleh ada satu biji pun jatuh, karena kalau jatuh nenek kita menangis. Karena yang dia maksud Dewi Sang Hyang Sri ya. Jadi itu transformasi nilai Lagaligo dalam kehidupan manusia modern ya. Bukan lagi bentuknya yang penting karena mereka kan sudah Muslim, tetapi yang ditangkap adalah sukmanya atau nilainya. Tadi ada yang bertanya apakah masih digunakan. Ya, dalam Lagaligo tidak dilantik seorang raja sebelum dia berlayar. Dalam sejarah historiografi orang Bugis Makassar pun juga dikenal sebagai pelaut-pelaut yang sepertinya kejantanan seseorang itu diukur dari kemampuannya menaklukkan laut. Itu tema sentralnya dalam Lagaligo. Jadi selalu dia bahkan dalam beberapa episode bertemu Majapahit, bertemu Sriwijaya di laut, lalu kemudian berperang atau memperebutkan dan seterusnya. Itulah ciri khas karya. Nah, nilainya yang paling penting bagi kami orang Bugis itu nilainya. Nilainya adalah keberanian, satunya kata dengan perbuatan, dan teguh pada pendirian. Itu mungkin yang menjadi nilai yang sangat penting untuk ditransformasi generasi sekarang, karena memang kami dari kecil diajar memang untuk selalu berani. Ya, bahkan dalam beberapa mitos-mitos di Sulawesi Selatan disebut bahwa ada tokoh-tokoh yang lahir bersama badiknya, kerisnya. Karena memang keberanian adalah warisan yang kalau di Jawa misalnya kan ada kelakuan halus, ya, nerimo dan seterusnya. Kalau di kita memang disuruh berani dari kecil, sehingga yang bahaya kalau berani tidak dikawal dengan nilai siri yang saya sebut. Jadi harus memang diajarkan, dan itu nilai positif yang saya ambil dalam Lagaligo, bahwa memang kita harus berani, harus satunya kata dengan perbuatan, teguh dengan. Nah, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan dalam Lagaligo? Kalau dalam Lagaligo ada 5 gender ya, beda di tempat lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada calabai, ada calalai, dan ada bisu. Nah, yang paling banyak berperanan dalam Lagaligo itu bisu. Karena bisu ini mungkin semacam pendeta tradisional orang Bugis, sehingga dia dianggap tidak mempunyai, dia tidak mau disebut mempunyai kelamin, tidak boleh dianggap laki-laki dan tidak boleh dianggap perempuan, in between ya.
in between. Jadi kalau saya tanya, kok kamu ndak laki-laki ndak perempuan juga bisu-bisu itu, dia bilang, kamu pernah lihat Allah, dia balikin kita, lihat Allah, laki-laki perempuan itu Allah. Nah, dia balikin saya begitu. Jadi saya nggak mau lagi masuk ke dalam wilayah sakral mereka karena biasanya dia balikin kita dengan pertanyaan yang seperti itu. Jadi kenapa dia harus netral, kenapa dia harus in between, bukan laki-laki, bukan perempuan, karena dia menjadi penghubung antara manusia dengan dewa di langit dan dewi bawah laut. Dia dianggap sebagai penghubung, sehingga segala bentuk upacara, segala bentuk ini dan seterusnya selalunya dituntun dan dipandu oleh para bisu. Lalu bagaimana relasi-relasi gender dalam Lagaligo? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa dasar pemerintahan tradisional orang Bugis itu memang mirip demokrasi, tapi tidak persis sama demokrasi liberal. Karena yang dimaksud dengan demokrasinya orang Bugis adalah pertemuan suara raja dan suara rakyat. Disebut Solompawoi, yaitu air yang mengalir dari atas, dan rakyat disebut mengelek pasang, yaitu air yang muncul dari laut menghempas ke darat. Itu disimbolkan sebagai suara rakyat. Mengelek pasang yaitu air yang mengalir dari atas turun ke bawah, itu adalah suara raja. Suara rakyat, suara raja dipertemukan di Dewan Adat lalu keluar undang-undang. Kalau dalam demokrasi liberal kan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau di Bugis suara rakyat dan suara raja menjadi undang-undang. Itu yang membedakan. Jadi karena memang dasarnya demokrasi sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sejajar. Kalau kita baca jilid 3 Lagaligo, kita akan saksikan bagaimana perempuan dan laki-laki itu tampil dengan sangat terbuka di dunia publik. Ada nama tokoh Sandri Mawero di situ yang Saweri Gading jatuh cinta, tapi dia tinggal di langit. Saweri Gading mau menikahinya dengan catatan dia bersedia turun ke bawah laut, ke dunia. Lalu kemudian Saweri Gading tidak mau, Sandri Mawero nggak mau, saya mau kawin dengan kamu, tapi kamu harus pindah ke langit. Dua-duanya bertahan dengan prinsipnya, akhirnya memilih berpisah. Itu saya suka sekali dalam Lagaligo karena perempuan-perempuan tampil di dunia publik dan berbicara seperti layaknya laki-laki dan perempuan. Karena mungkin tadi itu dasarnya memang adalah mirip-mirip demokrasi meskipun tidak persis sama dengan demokrasi liberal. Makanya ketika Islam masuk, pembagian warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Para ulama dulu memanfaatkan sumber lokal bahwa mak jujung makun raya malempak orang. Perempuan itu menjunjung karena orang Bugis pada umumnya menyimpan di kepala barang-barangnya kalau ke pasar. Jadi itu berarti perempuan mak junjung itu berarti kamu cuma dapat 1 di kepala. Laki-laki memikul 1 di depan, 1 di belakang. Karena itu laki-laki harus dapat 2. Dengan menggunakan simbol-simbol lokal ini, akhirnya pembagian waris itu mereka terima tanpa memberontak. Karena kalau diberitahu secara kata-kata bahwa kau dapat 1, laki-laki dapat 2, pasti dia melawan. Tetapi karena perempuan menjunjung, laki-laki memikul, otomatis laki-laki dapat 2 dan perempuan dapat 1. Itu mungkin tentang relasi-relasi gender yang ada di dalam Lagaligo. Bu Nur, ada pertanyaan tadi dari Pak Made yang belum terjawab, Ibu, mengenai transliterasi, bukan transliterasi, penurunan naskah, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah di sini disebut oleh Pak Made? Mana tadi sih Made? Pamali. Mengenai skriptoriumnya bagaimana, itu penyebarannya bagaimana gitu? Apakah ada yang itu penyalinan sampai berjalan sampai kapan sih, Bu? Diketahui nggak, Bu? Penyalinan naskah Lagaligo, penyalinan. Oh iya.
Penyalinan naskah masih banyak penyalin sekarang yang masih menyalin secara manual ya, terutama di Sengkang ada sekitar 5 jam, 6 jam dari Makassar. Lalu di Sidrap juga masih ada profesional, penulis-penulis profesional dengan menggunakan huruf-huruf lontar, ya, terutama kalau di Sidrap itu terutama tentang ilmu tentang perbintangan untuk agraria dan maritim, ya. Jadi bagaimana bercocok tanam, bagaimana atau lalu kemudian berlayar, bagaimana menghadapi angin, bagaimana menghadapi ombak dan seterusnya. Nah, itu naskahnya masih disalin ya, tapi saya waktu itu tahun sekitar 2002-2003 masih ada di situ hidup. Saya tidak tahu apakah dia hidup dan masih hidup sampai sekarang dan apakah ada regenerasi penyalinan itu saya kurang meneliti sekarang, tapi sampai tahun 2000-an penulis-penulis profesional masih ada. Di Sengkang juga begitu karena mereka harus nyanyikan. Dan waktu itu saya berjuang supaya naskah ini masuk di dalam sekolah-sekolah sehingga banyak anak-anak yang menyalin karena mau menyanyikan juga, mau menembang Lagaligo ya. Jadi kalau di Sengkang lebih banyak menyalin Lagaligo, kalau di Sidrap lebih banyak menyalin terjemahan dari Lagaligo ke dalam kehidupan praktis. Ya, kalau itu kan dianggap sebagai mulok ya Bu ya. Kalau gitu. Ya, sekarang sudah, malah sekarang kita lagi berjuang bagaimana supaya huruf lontar juga dijadikan sebagai perda. Kalau mulok itu sudah ada perdanya ya untuk bahasa dan sastra daerah. Lalu kemudian tapi cuma sampai SMP ya. Yang sekarang kita perjuangkan bagaimana pengajaran itu sampai SMA. Kita juga sudah melakukan pendidikan S1 untuk sekolah guru bahasa daerah di Fakultas Ilmu Budaya ya, di jurusan sastra daerah. Lalu kemudian di UNM ya, Universitas Negeri Makassar juga melatih calon guru-guru yang akan diterjunkan ke sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Hanya itu yang untuk sementara ini kami bisa perjuangkan, tapi tentu tidak secepat yang diharapkan. Sekarang juga di Jakarta ada teman-teman yang berusaha bagaimana supaya huruf lontar dipatenkan di Amerika ya, supaya ada masuk di dalam media-media untuk ke dalam HP, ke dalam apa. Sekarang ada sih yang masuk di dalam HP-HP, tapi belum ada server khusus untuk itu. Yang penting mungkin masyarakat lokal dulu Bu, masyarakat lokal di Makassar menghayati betul sehingga itu lebih paten lagi nanti. Mudah-mudahan begitu. Kalau menghayati betul anak milenial ya butuh waktu dong. Ya, mereka kan tiap hari buka HP. Cara anak-anak sekarang, pakai cara anak-anak sekarang jadi di up to date kan begitu. Karena mereka ini sesuatu yang kita sedang berjuang bagaimana misalnya bisa jadi tokoh-tokoh itu menjadi tokoh utama dalam game-game yang mereka gunakan, lalu kemudian film-film animasi dan seterusnya. Banyak anak-anak muda sekarang anak milenial cukup kreatif di Makassar ini. Saya tidak bisa menghitung karya-karya mereka, tapi cukup banyak. Dan karena itulah dunia mereka, dia tidak mungkin membaca naskah yang sangat tebal ini ya. Tidak mungkin. Mereka sudah punya dunia tersendiri, generasi milenial ini. Nah, untuk kita yang belajar secara manual dari naskah ini harus berpikir transformasinya ke dalam generasi dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kita pernah bikin komik dulu, lalu kemudian film-film animasi, film dokumenter. Sekarang lagi ini ada anak-anak mau bikin dalam bentuk game dan seterusnya, harus diterjemahkan dalam kehidupan mereka secara faktual. Teks-teks itu tidak mungkin dia baca secara manual, sangat membosankan. Tadi lihat bukunya hampir 600 halaman, ya, jadi tentu saja mereka bosan. Tapi harus diterjemahkan ke dalam dunia mereka, yaitu dunia digital. Ya.
Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Miko Nugraha, ini mahasiswa Bu, mahasiswa S2 di UI. Dan bertanya, masih berkaitan dengan pertanyaan Haidar, mengingat pada saat ini masih ada penganut daripada kepercayaan yang terkandung dalam Lagaligo. Masih ada penganut pokoknya ya Bu. Namun apakah naskah Lagaligo juga memberikan pengaruh kepada agama-agama yang lain? Gitu. Di masyarakat ya Bu ya, seperti kepercayaan asli Jawa ya, kejawen berpengaruh pada agama-agama lain. Nah, kepercayaan orang pada Lagaligo itu masuk nggak Bu ke agama-agama yang lain? Ada juga sih anunya adaptasinya, seperti misalnya kalau orang-orang Bugis di kampung biasanya dia tidak menyebut Tuhan, tapi dia sebut Dewata. Ya, jadi kalau Tuhan yang Maha Esa dia sebut Dewata Sewai, Dewa yang Maha Tunggal. Ya, jadi ada sih masuk secara internalisasi ke dalam budaya orang Bugis setelah mereka menjadi Islam. Bahkan tadi saya sudah sebutkan bagaimana banyak naskah-naskah yang lahir sesudah Islam yang intinya adalah alur ceritanya persis Lagaligo tetapi telah diselipkan masuk syariat Islam di dalamnya, syahadat dan seterusnya. Itulah mungkin cara sebuah kebudayaan kan selalu beradaptasi dengan zamannya. Jadi tapi yang saya juga bisa banggakan ya sebagai orang Bugis karena bisa memelihara begitu panjang sejarah perjalanannya, tapi kok masih kita temukan sekarang ini ya, dan masih mungkin karena dia berkaitan dengan sakralitasnya itu sehingga dia dijaga. Nah, karena mereka para bisu misalnya itu di zaman DITI mereka dibunuh itu. Lalu di zaman Soeharto mereka dipaksa tobat, ada namanya operasi tobat. Tapi tetap aja militansi budaya ini muncul setiap saat. Jadi masih berlangsung sampai sekarang. Tentu saja ada ya Bu ya? Ya ada. Jadi itu tadi saya sudah ceritakan bahwa yang telah Muslim tapi nilainya yang diadopsi. Seperti misalnya kan juga kalau makan kan harus dihabiskan nasi. Orang Bugis dilarang menyisakan nasinya, ya harus habis. Jadi habis saja yang bisa dihabiskan. Karena kalau tidak nenek kita menangis, kasihan, sedih banget nenek kita. Diajarin begitu anak-anak kita, jangan dibuang-buang nasinya sayang, nenek kita nanti nangis. Biasa saya bertanya nenek kita siapa itu, dia ceritalah episode Meompaloin tentang kucing yang menjaga sang yang sedih. Jadi cerita bentuknya mungkin sudah tidak lagi diadopsi oleh Muslim modern, tidak lagi diadopsi cerita itu, tetapi transport nilainya yang diadopsi. Misalnya mereka suka berlayar, sampai sekarang orang Bugis suka merantau, dia bangsa imigran, bangsa pelaut, bangsa yang tangguh, ya. Jadi pemberani ya, jadi nilainya itu yang diambil, tapi bentuknya sudah karena dianggap musyrik kan, kalau pergi membawa sesajen di kubur atau membawa persembahan di laut sebagai simbol penyembahan kepada dewa, kan bagi orang Muslim itu sudah musyrik. Tetapi transformasi nilainya masih berlangsung terus dalam bentuk-bentuk yang lain. Itulah tadi saya bilang kenapa orang Bugis dikenal sebagai pelaut, karena ternyata memang dalam Lagaligo semua episodenya berlayar. Kenapa salah satu ciri pelaut kan karena dia kosmopolit, dia egaliter. Itu semua tergambar di dalam naskah ini dan tergambar ke dalam perilaku orang Bugis sekarang ini. Ya, banyak orang suka merantau, suka berimigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu semua adalah nilai dari Lagaligo yang diadopsi secara faktual ke dalam kehidupan kekinian. Bukan bentuknya yang diadopsi, tetapi nilainya. Apakah ajaran-ajaran itu sampai sekarang masih berlangsung, Bu Nur? Yang mana? Jangan-jangan. Ajaran-ajaran misalkan tidak boleh makan nasi, nanti cerita. Iya. Masih diceritakan kah? Saya juga ceritakan ke anak saya kalau dia hambur-hamburkan nasi, nggak boleh.
Ya, Jadi harus ibu-ibu juga, nggak tahu ibu-ibu muda sekarang nggak kali ya. Mereka sudah generasi milenial. Tapi kalau di generasi saya atau adik-adik saya semuanya diajarkan begitu. Pemberani juga begitu. Waktu kecil saya selalu dihadang oleh seorang preman kecil di ujung jalan. Habis semua uang jajan saya, makanan-makanan yang saya bawa semua diambil oleh preman-preman kecil ini. Perempuan sih, tapi lebih besar dari saya. Akhirnya saya melapor kepada mama. Harapan saya, mama saya pergi menegur orang itu supaya jangan dia hadang saya lagi kalau sekolah. Saya kelaparan di kelas karena tidak punya lagi uang. Jadi saya melapor ke mama, mama saya selalu dihadang oleh seorang anak sana. Saya kaget karena mama saya langsung masuk ke dapur dan membawa pisau. Dia bilang, lawan dia. Yuja lawan monako, yuja batu teleko. Lawan dia. Kalau kau keturunan lam, kau mengapung. Kalau kau keturunan batu, kau tenggelam. Sebenarnya cara itu memompa keberanian anak-anak dari kecil. Sebenarnya saya tidak bawa pisau. Tetapi nyali saya tiba-tiba muncul. Pagi-pagi saya sudah pakai rapi, sudah siap, rambut saya ikat, pakai celana dalam yang celana pendek, lalu ketika dia begini, sini duitnya, saya langsung loncat dan lawan dia. Tapi karena dia meskipun lebih gede dari saya, tapi dia tidak siap berantem, kalah dia. Jadi ku gigit saja apa yang bisa ku gigit karena dia lebih gede kan. Tapi itu cara orang dulu mengajari anaknya berani. Ya. Jadi memang diajari memang untuk berani, tidak pecundang, tidak boleh jadi pecundang. Teguh pada pendirian. Ya. Meskipun sekarang banyak juga yang berani berantem doang di Tanjung Priuk ya. Tapi dalam Lagaligo itu ada etikanya dong kalau mau berantem ya. Wikapitu mutolea sompek muria tahu, wikapitu toy mutolea sompek muria biu. Tenataro pilalo wakamu mupulaleng isya peri ya. Kalau kau bertemu musuh di tengah laut, palingkanlah layarmu 7 kali ke kanan, 7 kali pula ke kiri. Nanti betul-betul kau tidak diberi jalan, baru kau menempuh kesulitan. Tetapi sekali kau menempuh kesulitan, nyawamu lah yang jadi taruhan. Pantang untuk mundur. Itu caranya. Jadi tidak bisa langsung sedikit-sedikit tersinggung kasih keluar badik kayak di Priuk itu. Kayak di Jakarta banyak jadi preman. Ya, jadi bukan seperti itu. Ada kearifan lalu ya, ada kearifan bahwa kalau bertemu musuh jangan langsung juga menantang. Palingkan ke kanan. Bayangkan disuruh 7 kali ke kanan. Itu artinya negosiasi dulu. Bujuk-bujuk dulu. Peluk-peluk dulu. Sayang-sayang dulu. Kalau tetap tidak mau, tetap ya baru kita menempuh jalan kesulitan itu. Tetapi sekali menempuh kesulitan, dalam Lagaligo diajarkan haram hukumnya untuk mundur sedikit pun. Nyawamu yang harus jadi taruhannya. Jadi memang orang Bugis Makassar selalu diajari memang dari kecil maca pinawarani melempuk pinaget. Harus pintar dan berani, jujur dan teguh pada pendirian. Seorang raja kalau tidak memiliki 4 syarat tidak bisa dilantik. Bagaimanapun jujurnya kalau dia bodoh, ya kebijakan-kebijakannya pasti kebijakan salah. Ya, kalau dia tidak teguh pada pendirian, pasti gampang dipengaruhi. Nah, itu yang meskipun sekarang banyak juga yang sudah ya tidak sama juga di mana-mana di daerah, tentu tidak semuanya kearifan-kearifan itu kita laksanakan karena banyaknya lagi pengaruh-pengaruh dalam kehidupan global ini, tetapi setidaknya diajari memang dari kecil untuk selalu berani, satunya kata dengan perbuatan. Jadi kalau jago pidato baru dia tidak laksanakan, itu orang Bugis biasanya mencibir. Oh, dia yang katakan dia sendiri tidak laksanakan. Karena diajar memang untuk itu dari kecil. Jadi itu yang nilainya. Saya pikir nilainya yang penting. Semua dalam Jawa pun kan tidak mungkin kita lagi hidup seperti itu kan. Dengan sistem feodal. Tetapi
pada setiap naskah-naskah itu ada kearifan di situ yang diselipkan. Kearifan itulah yang harus kita ambil. Jangan bentuknya. Kalau bentuknya pasti banyak bersentuhan dan bertabrakan dengan nilai-nilai baru, termasuk Islam di Sulawesi Selatan. Pasti disebut musyrik ini. Kenapa ambil bentuknya? Bukan bentuknya yang diadopsi, tetapi adalah nilainya. Ibu, pertanyaan lagi, Bu. Ada pertanyaan dari Bu Slimin Darding, siapa? Ini pertanyaan mengenai Lagaligo dan tokoh Sawari Gading, Bu. Ini berangkat ke Cina, yang dimaksud dengan Cina di sini apakah dusun di Teluk Bone atau Cina Tiongkok, Bu? Oh iya. Jadi di Sulawesi Selatan ada Cina 2, ada di Bone, ada di Sengkang, ya. Lalu kemudian banyak yang beranggapan bahwa pelayaran Saweri Gading ke tanah Cina itu adalah pelayaran ke Wajo dan atau ke Bone, ya. Bagi saya, karena saya seorang berbasis ilmu pada ilmu sastra, sebuah karya sastra itu tidak mesti harus dikonfrontasikan dengan fakta, ya. Jadi kalau kita membaca sebuah novel, di situ disebut bahwa si Rahma karena frustrasi lalu loncat dari jembatan. Kalau besoknya kita pergi cari Rahma di bawah jembatan, itu enggak bakalan ketemu. Jadi sebuah karya sastra kebenarannya adalah kebenaran dalam kehidupan. Bisa saja kalau orang frustrasi, putus asa, pergi loncat dari jembatan, tapi jangan coba-coba pergi mencari jembatan dan perempuan itu di bawah jembatan. Karena itu sebuah karya sastra menyodorkan kebenaran hidup, tidak fakta, itu hanya menjadi latar. Jadi Cina yang saya ditulis di disertasi saya itu adalah Cina yang agung, ya. Cina yang karena juga namanya Wetan Riabeng di situ, tetapi Cina seperti yang ada dalam imajinasi pengarangnya. Ya. Cina, ada lagi bertanya kenapa ada Cina di Wajo, ada Cina juga di Bone. Saya menjawab bahwa dalam Lagaligo selalunya tokoh-tokoh dalam Lagaligo itu dianggap berkaitan dengan kebudayaan setempat. Seperti teknologi pembuatan perahu di Bira, itu dianggap Saweri Gading terpental perahunya di situ, lalu kemudian mengajari orang Bira cara membuat perahu pinisi, yang sampai sekarang masih ada perahu pinisi. Lalu kemudian Mbak Titi masih ingat waktu kita di Buton, seorang peserta marah-marah bahwa siapa bilang Saweri Gading orang Bugis. Saweri Gading itu adalah orang Buton, dan saya bisa perlihatkan kuburnya, ada peninggalan apa lagi itu perahunya, ya, ada peninggalan dengan dayungnya segala. Waktu itu Mbak Titi bilang Nalonur, katanya Saweri Gading ada di Buton. Nah itu selalu ada itu yang dimaksud oleh Prof. Fahrudin Amboendra sebagai bukti-bukti etiologis. Selalu mengaitkan dirinya dengan Saweri Gading dan selalu menjustifikasi tentang benda-benda sakral di sekitarnya sebagai peninggalan Saweri Gading. Jadi penamaan nama Cina menurut saya diambil dari Lagaligo, bukan Lagaligo yang mengambil Cina itu ke dalam naskah. Sama dengan bukti-bukti etiologis seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Bahkan di Sumatera oleh komunitas-komunitas Bugis yang sudah 7 turunan di sana menyebut bahwa macan ya yang ada di sana dianggap kucingnya Saweri Gading yang loncat dari perahu lalu menjadi macan. Selalunya ada justifikasi yang berkaitan dengan Lagaligo di mana pengaruh Bugis itu. Hampir di semua tempat-tempat imigrasi Bugis di Nusantara ini selalunya ada Lagaligo. Seperti misalnya tadi saya sebut naskah Lagaligo yang ada di Harvard University dan Library of Congress itu tidak disalin oleh orang Bugis yang ada di Makassar, tapi seorang
Bugis dari Singapura, namanya Husin bin Ismail yang seangkatan dengan abad ke-19 ya. Lalu kemudian karena dia imigran Bugis yang dia sebut di situ bilang saya Guru Husin oleh di Tanah Merah Singapura. Saya Guru Husin dari Tanah Merah Singapura. Tetapi dia masih menyalin Lagaligo dan Lagaligonya itu dibawa oleh Inggris. Lalu kemudian ada sebuah misi dari Amerika yang dari Inggris itu dibawa ke Amerika dan sekarang itu sama sekali belum tersentuh naskahnya yang ada di Harvard dan di Library of Congress. Jadi sama juga yang di Deventer tadi yang di Belanda yang dianggap Circok sebagai naskah Lagaligo tertua di dunia, itu diambil dari dirampas oleh Belanda dari seorang warga Malaka. Dari Malaka dibawa ke Belanda yang sekarang tersimpan di Deventer. Jadi ini semua memperlihatkan bagaimana nilai Lagaligo itu diadopsi dengan dan diterjemahkan menurut zaman. Makanya saya sebut naskah adalah saksi zaman, berbicara tentang zaman. Bu Nur sendiri belum pernah ke Deventer untuk lihat naskah yang di Deventer. Iya. Habis Circoknya enggak ngajak sih waktu ke saya ke Belanda belum. Tapi oleh Faisal Oda Gangguan. Ini ada gangguan teknik. Sayang sekali Bapak Ibu masih mendengar suara saya. Masih, Prof. Ya, tapi Bu Nur mungkin terganggu ini udah terhenti. Bu Nur, saya telepon aja. Mungkin. Bulita. Ya Bu Nur. Ya. Oke, tidak kalau belum sempat melihat yang ke Deventer ya mungkin kapan-kapan ya Bu untuk membuktikan betul tidak dia sebagai naskah Lagaligo tertua paling enggak ditulis di atas kertas kah atau dilontar juga begitu Bu? Ada info kah dari Pak Sirco? Di Belanda, yang ya. di Deventer. Dari kertas. Oh ya mungkin kalau di kertas bisa kita cek kapan-kapan mungkin bisa dicek watermarknya gitu untuk dilihat ya Bu ya? Ya boleh. Dari kertas kok. Dari tahun 1000 menurut Circo sekitar tahun 1660 sekian. Ya. Oke, bisa dicek kapan-kapan mudah-mudahan. Ada surat kabar tuanya di situ yang menjelaskan bahwa naskah ini dirampas pada seorang warga Melaka oleh seorang Belanda dirampas. Dia tulis dirampas. Zaman kalau biasa Bu dirampas naskah kita. Ya, dirampas memang. Ada juga satu di Leiden ya. Satu-satunya mungkin naskah di dunia yang bergambar itu yang seperti yang ada di flyer saya di seminar ini. Diambil di perairan Madura ya. Jadi dia berperang dengan Belanda di perairan Madura orang Bugis ini. Setelah dia kalah, dia digeledah, dia punya kapten kapal, lalu kemudian ditemukan naskah Galigo itu saya bayangkan bahwa meskipun mereka mungkin bajak laut ya, mungkin dianggap bajak laut karena diperangi habis-habisan oleh Belanda di perairan Madura, lalu kemudian setelah kalah mereka digeledah, termasuk ruangan kapten kapalnya dan ditemukan naskah Lagaligo itu sekarang yang tersimpan juga di Leiden yang belum di apa-apain sampai sekarang. Jadi banyak sih pekerjaan generasi filolog ini yang belum tuntas. Lagaligo saja 12 jilid kan baru 3 yang terbit seperti yang Mbak Ibu Pak perlihatkan dari Obor. Itu Obor menerbitkan dan Bapak Ibu bila berminat silakan membeli dan memesan. Pasti bosan membaca karya sastra lama, tapi dengan cara itulah kita bisa merekonstruksi peradaban sebuah bangsa. Kalau kita
menengok di Eropa dalam gerakan Renaissance kan yang menginspirasi mereka juga kan dari karya-karya Yunani kuno ya. Abad kedua seperti Aristoteles, Plato kan hidup pada abad ketiga, kelima sebelum Masehi, dan itu dijadikan sebagai inspirasi dalam gerakan Renaissance di Eropa yang menerjemahkan dunia ini secara matematik yang sampai sekarang kita nikmati hasil modernisasi itu. Jadi tidak bisa juga disepelekan, banyak orang itu karya sastra lama. Jadi justru karya sastra lama itu bisa menjadi inspirasi dalam membangun sebuah bangsa. Bu, ada satu pertanyaan lagi tercatat dalam chat ini berkenaan, ada kaitannya dengan masa sekarang. Pada prinsip geteng atau geteng bacanya Bu, dalam Lagaligo, apakah penyakit menular yang terjadi di Kerajaan Luwu apakah bisa dikaitkan dengan pandemi seperti COVID-19 sekarang, Bu? Dan apa tadi? Gepeng? Geteng, apa sih geteng atau geteng? Prinsip geteng atau geteng, nggak ngerti saya. Ini yang bertanya Muhammad Juman dari Papua Barat. Nih, terkait nilai keteguhan pada prinsip geteng dalam Lagaligo. Apakah penyakit menular yang terjadi di Kerajaan Luwu, apakah bisa dikaitkan dengan pandemik seperti COVID-19 sekarang ini? Bagaimana, Bu? Saya belum pernah menemukan, mungkin itu dalam tradisi lisan ya. Kalau dalam tradisi tulis, gepeng itu belum saya temukan. Cuman kalau tsunami mungkin ada ya dalam Lagaligo, karena biasa digambarkan air naik sampai ke istana, sehingga transaksi dilakukan melalui perahu. Jadi perahu-perahu naik ke istana lalu mengadakan transaksi karena semalam banjir besar dan datang angin kencang dan seterusnya. Dia sebut dewa lagi marah. Ya, jadi bagi saya mungkin ini tsunami karena masuk sampai istana. Tapi kalau khusus kan ada namanya juga, tapi tidak dalam Lagaligo, dalam naskah lain ada namanya juga di kena penyakit yang langsung mematikan, ya. Tapi ada obatnya juga, ya. Jadi ada namanya lontar apabura di Sulawesi Selatan, lontar yang berisi obat-obatan, ya. Jadi ada namanya penyakit sai. Penyakit sai itu kayak ayam kalau langsung malamnya kayak flu lalu kemudian hitam dia punya ini ya, lalu kemudian ini hitam juga lalu paginya sudah meninggal, itu masai. Itu mirip dengan COVID ya, karena flu juga lalu kemudian langsung demam, lalu kemudian paginya sudah meninggal. Itu ada di dalam lontar apabura. Kalau dalam Galigo saya belum temukan, ya, tapi mungkin ada beredar secara lisan. Karena Lagaligo dapat ditemukan dalam tertulis dan juga ada yang dalam bentuk lisan dan banyak versinya. Ya, ya. Sangat menarik Ibu. Kepada para mahasiswa dan para Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir pada ceramah atau kuliah hari, sebenarnya Bu kuliah nih Bu, sebetulnya Bu. Kalau ada yang ingin bertanya juga mengenai Lagaligo atau tradisi tulisnya Bugis Makassar, silakan, masih ada kesempatan. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin bertanya. Ini pertemuan yang jarang sekali, yang langka buat kita, dan ini adalah sarana menaskahkan atau apa namanya ya Bu ya, supaya orang Indonesia sadar tentang kekayaan budaya nenek moyang kita, kepintaran mereka, kepiawaian mereka mewariskan ilmunya. Kan di dalam Lagaligo juga seperti Cendini yang tadi ditanya oleh mahasiswa dari FIB, bahwa apakah sama dengan Cendini, karena Cendini kan buat orang Jawa seperti ensiklopedi Bu, isinya juga macam-macam, upacara adat, macam-macam, dan ternyata Lagaligo menurut Pak Sirco kan juga semacam ensiklopedi ya, karena jadi Sirco memang menyebut bahwa Lagaligo ini adalah ensiklopedinya orang Bugis sebelum menjadi modern, ya. Jadi
memang di situ ada teknologi pertaniannya, ada lingkungan juga ya, ada lalu kemudian ada Acara ya, Bu. pelayaran, perantauan, memang ensiklopedinya di situ. Cara menangkap ikan dan seterusnya ada semua di dalam, termasuk doa-doanya. Tapi biasanya dalam Lagaligo kalau sesuatu yang doa dan dianggap keramat dilangkahi, baiknya dilangkahi. Jadi Ya, Sawer Gading misalnya mengamuk laut marah-marah kepada Sawer Gading. Jadi ombak naik, lalu kemudian datang angin kencang, lalu kemudian terputar-putar lalu kemudian Sawer Gading berdiri bertumpu di ujung geladak kapal, lalu kemudian membuang telur ayam, lalu dia berdoa ke neneknya di Buri Iyung ya, di bawah laut, bahwa tolong jangan ganggu saya. Itu doanya enggak disebut di situ. Upacaranya saja yang dideskripsikan. Mungkin dianggap sangat sakral, tetapi pada saat didendangkan juga dia terdiam sejenak, penyanyinya, lalu kemudian setelah semua diam, dia lalu melanjutkan karena dianggap di situ sesuatu yang sakral dan keramat. Jadi itu untuk menyampaikan kepada leluhurnya, jangan kau ganggu saya. Biasanya angin langsung berhenti, ombak juga tidak lagi menghantam perahunya dan bisa lagi berjalan dengan tenang. Syariatnya orang Bugis sebelum Islam ya, begitu tata caranya. apakah di dalam teksnya memang tidak tertulis tuh, Bu? Tadi doanya itu artinya doanya si Saweri Gading itu. Ada juga yang dituliskan seperti kalau mau melahirkan ya, bisu itu bernyanyi dan itu sebetulnya nyanyian yang berisi doa. Lalu kemudian ada bahkan perang-perangan karena si bayi tidak mau, seperti waktu Saweri Gading kan kembar dengan Wetan Riabe. Enggak mau dia keluar, berdesak-desakan, ngomong dia di dalam perut, kamu aja duluan. Berdesak-desakan dia di dalam, lalu kemudian ibunya sudah setengah mati mengedam, enggak mau keluar bayinya. Akhirnya diupacarakan para bisu, didatangkan, bahkan perang beneran, tapi dihidupkan lagi ceritanya yang mati. Perang beneran, karena katanya anak ini mau lihat darah, jadi harus perang beneran, lalu sesudah itu dihidupkan lagi yang meninggal, baru keluar bayinya. Jadi ada doa-doa di situ yang, tapi dalam bentuk nyanyian sakral. Jadi tidak semua doa di dalam Lagaligo itu ada ya? Iya, tidak semua dituliskan, tapi biasanya ditembangkan secara lisan pada upacara oleh bisu. Oh, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Ibu Nur Hayati, Profesor Dr. Nur Hayati. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu. Izin boleh tanya lagi, Prof? Boleh, silakan. Ya, jadi saya Haikal yang tadi bertanya mengenai persamaan Centini dengan naskah Ilagaligo tadi. Kalau sepenangkapan yang telah Prof sampaikan tadi banyak hal sekali, tapi saya ingin mengetahui seberapa sering naskah ini dibacakan gitu, Prof. Seberapa sering atau apakah ada waktu-waktu terkhusus untuk pembacaan naskah ini atau setiap saat ada upacaranya sendiri atau bagaimana ya, Bro? Terima kasih. Tidak selalu diceritakan pada upacara aja. Kalau ada upacara, misalnya raja mau melahirkan anaknya, itu dinyanyikan. Atau pada saat mau menurunkan padi untuk ditanam, satu malam itu menembang Lagaligo dari pagi sampai pagi. Tapi sebelum ditembangkan ada upacaranya ya.
seperti gendang. Kalau di Sengkan namanya gendrat telue, disebut gendang 3 karena 3 kali berubah irama gendangnya. Dan pada saat gendang itu berbunyi, bisunya menari, tapi sakral tariannya, ya sakral. Biasa dia sampai kayak pingsan atau bagaimana gitu. Jadi dianggap bahwa arwah yang ada dalam Lagaligo itu masuk dalam tubuhnya. Lalu kemudian jadi saya tidak menguasai serat centini ya. Jadi saya tidak bisa membandingkan, tapi mungkin dari cerita-cerita yang saya sampaikan pada siang dan sore hari ini, Ananda Haikal bisa membandingkan dengan serat centini, ya karena saya tidak paham serat centini. Berarti tidak ada waktu-waktu khusus ya, Prof? Mungkin seperti saat 1 Muharram atau bagaimana? Ya, ada juga. Oh, baik. Ada perkawinan, kelahiran, hamil 7 bulanan, atau mau pergi berlayar ke diantar ke pinggir pelabuhan, lalu dengan upacara, lalu ataukah perkawinan dan seterusnya. Jadi tidak selalu orang, tapi pelatihannya pada penyanyi ini kepada generasinya, selalunya dia ulang-ulang kepada generasinya agar generasinya bisa membaca. Jadi itu ya Bu ya. Cuma barangkali kalau misalkan untuk upacara perkawinan yang dibacakan Galigo yang bagian tentang perkawinan gitu atau gimana? Ya, perkawinan sawer gading. Perkawinan sawer gading, atau kalau turun ke laut itu pelayaran sawer gading ke tanah Cina yang tadi tanyakan Cina di mana ya, atau agraria atau penanaman padi itu yang dibacakan naskah Nyompaloy. Ya, jadi selalunya memang yang berkaitan dengan upacara itu. Jadi hanya bagian episode-episode tertentu ya Bu ya, tidak secara. Iya, ya. Jadi waktu datang Mattes, seorang penginjil dari Belanda yang ditugaskan untuk menerjemahkan Bible ke dalam huruf-huruf Bugis Makassar, dia menyaksikan bahwa salah seorang orang sakit keras di Pindrang ya, sekitar 4 jam dari Makassar. Ada seorang yang sakit di situ, lalu kemudian dia heran karena orang itu Muslim, tapi kok yang dibacakan apa yang dibaca itu kok bukan Al-Quran dibacakan. Dari situ sebetulnya Mattes tertarik dengan Lagaligo yang kemudian mengumpulkan 12 jilid di Belanda itu. Ternyata dia selidiki, ternyata yang dibaca pada orang yang sekarat itu adalah Lagaligo. Jadi tembang-tembang Lagaligo yang dinyanyikan mengantar si orang mati menuju keabadian. Nah, itu kesaksian Mattes yang dia tulis di dalam Bugis Kristomasi. Satu pertanyaan lagi Bu nih dari saya cuma ingin tahu. Kalau penembangan Ila Galigo itu apakah misalkan seperti kalau di Jawa ya Bu ya, itu ditembangkan boleh bergiliran oleh sekelompok orang, ataukah kalau pembacaan Ila Galigo itu hanya satu orang atau satu orang saja. Tetapi kalau dalam upacara seperti melamar, dia berbalasan antara laki-laki yang ini datang ini sawer gadi mau melamar Wetan Riabeng. Apakah Wetan Riabeng sudah ada yang punya? Wetan Riabeng. Padahal yang dia maksud itu sawer gading adalah dirinya yang laki-laki yang mau datang, tapi kata-kata yang diambil dalam Lagaligo yang dijawab secara berbalas-balasan. Jadi itu bisa 2 orang ya Bu ya? Ya, ada di disertasinya Sirco yang belum jadi itu dia tulis. Tidak tahu jadi apa tidak. Keburu sakit orangnya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apabila sudah tidak ada, walaupun sangat menarik dan kita ingin tahu lebih banyak lagi, supaya apa yang tersimpan dalam benak dan kepala Bu
Nur Hayati keluar semua, memang tidak bisa semua ya Bu ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya boleh, kalau tidak nanti bisa bertanya pada kesempatan yang lain. Ibu, Ya. izin bertanya. Oh ya boleh, monggo Bu Rata. Ya. Assalamualaikum. Sehat, Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak. Kenapa kita yang? Iya, saya cuma mau bertanya sedikit tentang Laga Ligo yang NBG 188 itu, Bang. Kan yang disunting baru 3 jilid. Lalu bagaimana sisanya 9 naskah atau dari 12 jilid itu sisanya dari 9? Apakah masih ada upaya suntingan teks dari Prof. Nur Hayati sendiri, atau jika ada teman-teman mahasiswa atau peneliti yang ingin menyunting teksnya, sisa teks 9 jilid itu, apakah masih terbuka atau bagaimana, Bang? Ya. Jadi sebetulnya idealnya sih semuanya diterjemah. Yang jilid 1 itu terbit tahun 95 oleh Belanda, KITLP. Lalu kemudian jilid 2 oleh Belanda lagi, tapi Prince Claus Fond. Ya. Jadi ada yayasan yang dipimpin oleh Ratu Belanda, itu yang menerjemahkan. Lalu jilid 3 Pak JK tahun 2017. Jadi 1995 ke 2000, 5 tahun, jilid 2 ke 2017 perlu waktu 17 tahun dari jilid 2 ke jilid 3. Jadi waktu itu saya ketemu tidak langsung dengan Pak JK, saya langsung bilang, ada utangnya orang Indonesia. Utang apa itu? Ya itu Laga Ligo terlantar di Belanda. Langsung dia bilang, yuk bikinkan setornya 3 halaman saja. Bayangkan dia tidak mau membaca, jadi cukup 3 halaman. Langsung dikerjakan. Nah sekarang ini akan saya dengar kepala perpustakaan dan perpustakaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh ini bersedia menerjemahkan lebihnya yang 9 jilid. Tentu saja harus proses transformasi, ya masa saya terus ya, harus ada regenerasi yang harus melanjutkan dengan penerbit. Mungkin di jilid 4 ini saya harus mendampingi, tapi jilid seterusnya nanti mereka yang harus generasi juga. Apakah nanti kita lakukan seleksi atau kita pilih secara yang sudah memang terlatih memang di sastra daerah, nanti kita lihat. Yang jelas harus itu diselesaikan 12 jilid karena masa sih sudah dikukuhkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO, baru naskahnya saja pemerintah Indonesia nggak bisa biayain. Kan harga diri bangsa ini. Orang di Belanda selalu bertanya kenapa ini tidak diterbitkan Indonesia. Banyaknya uangnya Indonesia ini, ya. Jadi mudah-mudahan. Sama Tia juga bisa baca. Ya, tahu saya tahu Ananda Rahmatia ini, dia ke saya dulu sering ketemu di rumah waktu mau menyelesaikan tesis. Nanti boleh ikut seleksi juga. Ya, insya Allah. Diterima S3 Bu, tinggal masuk kuliahnya. Tinggal nunggu beasiswa dia. Ya. Amin. Tapi banyak duitnya tuh Rahmatia, dia desainer. Dia desainer. Aduh, luar biasa. Baik Bapak Ibu. Salam Bu Prof. Ya, silakan Pak Mati mau bertanya. Iya, ingin tahu sedikit tentang mantra atau doa yang di dalam Laga Ligo. Contoh mantra atau doanya itu seperti apa ya? Bahasa Bugis kuno, bahasa Bugis yang baru, atau apa? Tadi Pak sudah jelaskan bahwa dalam Laga Ligo itu menggunakan huruf kuno dan bahasa Bugis kuno. Yang sebagian huruf itu sudah mati dan sebagian juga bahasa itu sudah mati. Makanya dalam penerbitan jilid 1, 2, 3, saya selalu melampiri pada bagian belakangnya huruf-huruf bahasa-bahasa yang sudah tidak digunakan lagi sebagai panduan bagi peneliti pemula yang mau belajar tentang Galigo. Nah, mantra-mantranya itu di dalam Laga Ligo ya tentu saja dia menggunakan bahasa sangat sakral Pak, dan sangat kuno ya. Ada contohnya Bu? Contohnya
tudakko matindro tudakko menengok-nengok ya. Jadi duhai sang dewa, kemarilah duduk dan duduklah dengan santai di depan. Dia begitu cara manggilnya dewanya ya. Jadi dia berharap tapi yang membacakan doa-doa itu adalah para bisu ya. Jadi dia panggil dewanya turun, lalu kemudian seolah-olah dia berdialog dengan dewa, lalu kemudian menyampaikan apa permintaannya. Begitu Pak. Jadi memang tadi mantra yang 2 baris saya sebut ini memang tidak ada lagi generasi sekarang yang paham itu kata-kata kecuali para bisu. Ya, terima kasih Bu Nur. Iya Pak Made, terima Prof. kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, masih ada yang ingin bertanya atau ini waktunya tinggal beberapa menit lagi? Kalau masih ya, silakan Bu Trisna mau tanya, monggo. Mengapa yang menjaga Sang Hyang Sri itu kucing ya? Ya. Jadi saya melihat bahwa episode Meong Palo ini memang dia tidak disebut sebagai Sang Hyang Sri. Seorang Bugis menyebutnya Sang Hyang Sri. Sang Hyang itu mungkin dari kata Sang Hyang ya, pengaruh dari Bali, ada dari Hindu, lalu Sri atau semacam tanam-tanaman yang berbuah seperti padi, jagung, pokoknya tanaman semacam itu. Jadi Sang Hyang Dewi dan Sri yaitu rumput buah-buahan yang seperti jagung dan seterusnya itu. Nah ini secara tradisional memang orang Bugis sangat mensakralkan kucing ya, karena dianggap sebagai bukan pengawal. Jadi dia yang mengawal petualangan Sang Hyang Sri dari Luwu ya. Jadi dia tinggalkan Luwu karena katanya orang Luwu lebih memilih sagu, kan orang Luwu terkenal dengan penghasil sagu. Jadi saya lihat ada juga deskripsi alam lingkungan alamnya, karena dia sampai di Sopeng, katanya di Sopeng orang tidak makan ikan. Jadi kalau saya makan ikannya, saya dipukul kepala saya. Lalu kemudian Sang Hyang Sri mau melayang nyawanya setiap kali kepala saya di. Nah yang saya lihat di dalam Sang Hyang Sri ini memang semua binatang berbicara, ya. Tapi pimpinan binatang yang mengawal itu adalah kucing. Jadi kucing ini ada 2 macam, ada yang loreng kehitam-hitaman disebut Meong Palo bolonge, dan ada kuning-kuningan emas disebut Meong Palo karlai. Jadi kucing yang belang-belang seperti emas atau kucing belang-belang. Makanya orang Bugis sampai sekarang kalau mendapati 3 warna kucing itu dianggapnya sebagai representasi dewa atau dewi, sehingga sangat disakralkan, tidak boleh diganggu, diberi makan, tapi tidak masuk dalam rumah kayak orang modern sekarang. Di luar rumah saja, tapi mereka tahu itu kalau waktu makan mereka pasti datang. Kalau sudah lapar atau mau melahirkan, disiapkan tempat melahirkan di teras karena dianggap sebagai dewa. Yang pertanyaannya kenapa kucing ya? Kenapa bukan anjing? Kenapa? Mungkin karena tahulah, karena konon kabarnya dulu zaman-zaman dulu kalau mungkin karena kucing itu menangkap tikus. Ya karena zaman dulu kan padi disimpan di atas plafon rumah yang terbuat dari papan, itu selalunya ada kucing memang di situ mengawal itu padi supaya tidak naik tikus memakan. Begitu pula kalau di sawah, tikus ini tidak mendekat kalau kucing-kucing ini dilepas untuk menjaganya. Jadi memang dia dianggap sebagai penjaga dewa kali, karena dia bisa menangkal tikus itu barangkali. Sehingga karena
kalau digigit tikus ini Padi menangis itu. Menangis Sang Hyang Sri langsung terbangun. Sang kucing memburu tikus itu. Jadi mungkin karena kucing memakan tikus atau bisa menjaga Padi agar tidak dimakan tikus, sehingga dia dianggap sebagai binatang yang pantas mengawal Sang Hyang Sri. Baik, begitu kira-kira Bu. Terima kasih. Iya. Saya juga pikir kenapa bukan binatang lain seperti anjing. Menarik Mungkin- sekali kucing. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah menjelang 5 menit lagi, saya kira sudah waktunya Bu Nur beristirahat. Cukup panjang hari ini kita mendengar, kita berjalan-jalan ke ujung Padang, kita berjalan-jalan ke Makassar, mendengarkan cerita tentang Ya. aksara dan juga naskah yang sangat terkenal itu, yang fenomenal, Lagaligo. Cuma kenapa namanya Lagaligo tapi juga Sawari Gading? Kenapa, Bu? Sebelum ditutup, Bu. Ya, Namanya Lagaligo tapi juga ada Sawari Gading. Satu tokoh ya itu, Bu? enggak, anaknya Sawari Gading, ayahnya Lagaligo anaknya. Oh gitu. Oke. Jadi tapi judulnya Lagaligo karena intinya Ya, itu saya heran juga yang tertulis Lagaligo tetapi yang lisan Sawari Gading. Kalau kayak kita kemarin di Buton kan dia bilang Sawari Gading ada di sini, bukan neneknya orang Bugis, neneknya orang Buton itu Sawari Gading kan. iya. Waktu kita seminar Manasa dulu, itu kan yang berkembang secara tradisional, saya sebut di Nusantara meskipun mungkin tidak seluruhnya ada tempat-tempat tertentu yang dikenal itu Sawari Gading atau kadang kalau di Palu disebut Sawiri Gading, ya. Tetapi kalau di dalam tertulis selalunya Lagaligo. Tapi kalau ada I di depannya, I Lagaligo itu tokohnya. Ya, tokohnya yang ada di dalam Lagaligo. Ya. Jadi sebenarnya dua tokoh itu, Bu ya. Dua tokoh Ya, dua tokoh yang berbeda. Kalau Sawari Gading adalah ayahnya dan Lagaligo adalah putranya. Tapi dalam naskah diceritakan sebagai putra yang bandel dan playboy. Nggak apa-apa. Tapi mungkin dia pengarang, nggak tahu kenapa namanya naskahnya disebut di Lagaligo. Baik, Ibu. Terima kasih banyak informasinya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berlanglang buana ke Makassar. Kita tahu ceritanya yang luar biasa. Minggu depan kita akan jalan lagi ke Minangkabau, ke Minang kita ya, karena yang Ini orang UI keliling terus. ya, ini ada kuliah Khasanah Naskah Nusantara, Ibu, dan saya ingin mengenalkan atau menginformasikan mengenai naskah-naskah Nusantara hanya dengan duduk diam dan manis di rumah, tapi para pembicara yang datang kepada kita ini luar biasa loh, Bu. Terima kasih banyak karena sudah datang. Sangat kreatif orang UI. Datang kepada kami duduk diam, mendengarkan cerita, mendengarkan informasi yang sangat berharga yang kalau kami pergi ke perpustakaan belum tentu dapat dalam waktu sebulan. Tapi dengan datang, Ibu datang, Pak Undang datang, nanti minggu depan Pak Pramono ya, saya keliru panggil Purnomo. Pak Pramono datang dari Minang, dari Riau, dari Aceh akan datang kepada kita dalam kuliah ini. Mudah-mudahan kita tercerahkan dengan informasi mengenai naskah-naskah di luar yang kita tahu, di luar bidang kita. Kalau orang Minang cuma tahu